di sini? Lihat, Bu. Oke, baik. Eh, kita akan menentukan solusi dari persamaan diferensial, yaitu persamaan gelombang ini ya. Persamaan gelombang adalah UTT sama dengan UXX. Kemudian ada syarat awal. Ini ada syarat awal. Syarat awalnya adalah UX, nol sama dengan X. Dan UT, nol sama dengan X. Ya. Nah, di sini untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini dilakukan transformasi koordinat. Jadi, transformasi koordinat di sini dalam kita mendefinisikan variabel baru, yaitu ada psi dan nu. Sini ya. Psi-nya sama dengan X plus T dan nu sama dengan X min T. Nah, dengan adanya variabel baru ini, kita punya fungsi U terhadap X, T itu sama dengan fungsi V terhadap variabel yang baru terhadap si dan nu. Gitu. Nah, dari sini kita akan melihat, bentar, saya izin bentar. Tapi kan itu kan nggak boleh bolong, apa kan nggak boleh bolong. Dan juga kan dia kan dia boleh makan dia, nah kalau yang Oke, kita lanjut. Sorry, saya ambil kacamata soalnya nggak kelihatan. Eh, kita lanjut dengan, nah, ketika kita sudah mendefinisikan variabel baru, kita mau lihat nih, mana fungsi V terhadap variabel yang baru tadi. Ya, karena di sini UTT sama dengan UXX, kita mau lihat V-nya itu nanti hasilnya seperti apa. Kalau kita sudah rubah ke dalam variabel yang baru. Nah, di sini U kalau kita turunkan terhadap X, turunan parsial terhadap X, kita bisa menggunakan rantai, ya, turunan parsial terhadap X, karena X-nya itu eh, ada variabel yang baru, ya. Jadi UX-nya itu sama dengan turunan V terhadap C kali C terhadap X. Ya, sebenarnya di sini itu munculnya gini ya, munculnya si UX itu kan sama dengan VX gitu. Nah, kalau kita mau menurunkan V terhadap X, kita bisa langsung turunan V terhadap X karena di sini variabelnya C dan nu. Sedangkan C-nya sendiri bergantung terhadap X dan T, nu juga bergantung terhadap X dan T. Ya. Sehingga ketika turunan V terhadap
itu sama saja dengan turunan terhadap C kali eh, turunan C terhadap X ditambah turunan V terhadap nu dikali do nu terhadap X. Ya. Ini karena dia bertingkat ya. Jadi dari eh, C itu bergantung terhadap X dan nu juga bergantung terhadap X dan T. Ya. Jadi V itu eh, variabelnya ada dua, yaitu di sini C dan ini bergantung terhadap X dan T. Ini juga bergantung terhadap X dan T. Masih ingat diagram ini ya saat Anda mencari turunan dari fungsi dua variabel atau lebih. Nah, kita lanjutkan. Setelah ketemu ini, otomatis kita turunkan dua kali, gitu ya. Itu dua kali ini tadi kan udah ketemu nih. UX ini kan sama dengan P terhadap C, do C per do X ditambah V terhadap do nu per do X. Kita tahu di sini eh, do C terhadap X itu adalah satu. Do nu terhadap ini sama dengan satu dan ini juga sama dengan satu. Nah, ketika diturunkan lagi, turunan U terhadap X diturunkan terhadap X, sama saja kita menurunkan ini. Menurunkan V terhadap turunan parsial V terhadap C ditambah turunan parsial V terhadap nu, diturunkan lagi terhadap X. Kita menggunakan skema yang tadi. Ya, ini eh, turunan parsial terhadap C dari turunan parsial V terhadap C ditambah turunan parsial V terhadap mu dikalikan turunan parsial C terhadap X ditambah dengan turunan parsial dari X terhadap dikalikan turunan terhadap X. Kalau kita jabarkan, ini akan sama dengan turunan V terhadap C dua kali C gitu ya. Nah, dari sini ini adalah turunan terhadap C. Ini kita tahu satu, ini juga satu, gitu ya. Nah, ini turunan dua kali terhadap C, turunan nu kemudian baru C, yang ini turunan C baru nu. Nah, ini sama, nilainya sama. Karena kita tahu V-nya continue, ya. Kalau V-nya continue, turunan turunan dua kalinya juga sama nih nilainya. Akibatnya kita bisa menulis UX itu sama dengan V turunan parsial dua kali V terhadap C ditambah dua kali turunan parsial V terhadap C nu ditambah turunan parsial V terhadap nu, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba eh, turunkan juga U terhadap T, ya. Turunan U terhadap T eh, kalau kita jabarkan dengan menggunakan yang tadi, maka kita cari dulu UT, ya. UT adalah VT. Sama dengan ini adalah do V per do si kali do si per do T ditambah do V per do nu kali do nu per do T. Ya. Ini adalah V terhadap si dikalikan si per do T itu satu ditambah V terhadap si dosi per dotinya adalah min satu. Ya, ini adalah V terhadap si ini terhadap nu, sorry. Dikurangi V terhadap nu. Ya.
Kalau kita turun lagi, turunan 2 kali U, T terhadap V. Ya. Ini adalah turunan ini. Jadi V, C 2 kali V, eh, Nu, C, ya. Oh, sorry, ditambah. Yang ini, eh, sorry, salah ini. Maaf, ada yang salah. Saya jabarkan aja dulu, biar agak jelas. Ini adalah bentuk C dari V, C min V, Nu kali Do I per Do T ditambah dengan Do per Do Nu dari, ya. Dan ini sama dengan ketika kita turunkan terhadap ini ada Do Nu per Do T. Dan ini kita tahu ini nilainya. Tuh, yang ini nilainya min 1. Ini nilainya 1. Nah, ini akan sama dengan turunan P 2 kali terhadap C dikurang turunan V terhadap Nu. C min turunan C terhadap Nu ditambah turun V terhadap 2 kali Nu. Gitu ya. Ini sama dengan V min 2 kali V atau C. Sama aja ya. Untuk nyamain dengan yang ini. C Nu ditambah V. Nah, kita UTT itu sama dengan UXX. Ya. Sehingga dari sini kita punya UTT sama X. Kita punya ini di ini ditambah ini sama dengan 0 atau ini eh, dari sini kita punya 4V sama dengan 0. Ya, yang ini mengakibatkan turunan V terhadap si Nu sama dengan 0. Kalau kita punya suatu fungsi, kalau kita turunkan terhadap fungsi itu bergantung terhadap variabel, katakanlah si dengan Nu, ya. Ketika diturunkan terhadap Nu, kemudian terhadap si sama dengan 0, maka mau tidak mau bentuknya harus seperti ini. V itu harus merupakan penjumlahan dari fungsi terhadap si ditambah dengan fungsi terhadap Nu. Nggak bisa perkalian. Ya, harus penjumlahan atau pengurangan. Sama aja. Ya. Nah, kenapa harus seperti ini? Ketika kita turunkan terhadap Nu, ini kan hasilnya hanya G aksen Nu. Yang kan nilainya 0 ya. Nah, sekarang ketika ini kita turunkan terhadap si si, maka ini nilainya juga 0. Ya. Sehingga kita akan punya V X, T itu sama dengan UX, T itu sama dengan V C, Nu. Dan ini kita tahu tadi sama dengan F C ditambah G. Sehingga kalau kita substitusi lagi nilai C dan Nu, maka kita peroleh itu Fx plus T ditambah X min T. Jadi, fungsi dari persamaan eh,
persamaan gelombang yang tadi, bentuknya adalah ini. Bentuknya adalah UX sama dengan fx plus t tambah gx min t. Nah, apa benar ini solusinya? Ya, bisa bisa kita cek gitu ya. Bagaimana ngeceknya? Ya, tentu saja kita turunkan 2 kali terhadap t. Di mobil kali. Ini sama saja turunan kedua terhadap t, turunan kedua dari f kali 1 ya. Kemudian ditambah turunan 2 kali G terhadap T kali min 1 kuadrat. Ya. Sedangkan turunan 2 kali terhadap X sama dengan turunan 2 kali F kali itu ditambah turunan 2 kali G kali 1. Ya. Sehingga dari sini kita punya ternyata memang UT sama dengan UXX. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kan F dengan G-nya? F dengan G-nya, nah kita bisa menggunakan syarat awalnya tadi. Syarat awalnya adalah UXT-nya itu sama dengan Fx plus T ditambah Gx min T. Sedangkan UT T itu sama dengan Fx plus T dikurangi G aksen X min T. Dari sini kita punya UX dari syarat awal ini sama dengan Px. Ini sama dengan substitusi aja nilai T-nya sama dengan 0. Ya, sama dengan F. Sedangkan si UT X, 0 itu sama dengan ini. Sama dengan PX, sama dengan F aksen X kurang P aksen X. Kita punya 2 persamaan ini. Ya, dari 2 persamaan ini kita mau cari nilai F dengan G. Nah, ini kan nggak sama ya. Di sini F plus G, yang ini F aksen min G aksen. Ya, paling mudah ya kita cari yang sama-sama ini. Makanya ini diturunkan. Ini ada yang salah gitu ya. P aksen X itu sama dengan F aksen X ditambah G aksen X. Sehingga dari sini kita punya SPL nih. Sistem persamaan linear. Sistem persamaan ini memberikan solusi F-nya, F aksen dengan setengah P aksen ditambah C. Bentar, ini ada di sini. Ya, ini tadi SPL-nya. Jadi kita punya SPL sehingga F aksennya dapat nih, ya. F aksennya dapat, G aksennya dapat. Sekarang dari F aksen ini, bagaimana kita dapatkan nilai Fs-nya ini? Ya, F aksennya ini. F-nya dapat dari mana nih? Ada yang tahu? Diapakan ketika dapat F? Di Ambil Kalau turunannya sama dengan ini, maka F-nya, cari dapat F-nya gimana? diintegralkan. Diintegralkan saja, gitu ya. Nah, ini integralkan terhadap 0 sampai S, Fs, ds, gitu ya. Sorry, ini jangan Fs lagi. Harus variabelnya beda, sorry. Mungkin saya taruh di sini. Di sini kita punya F aksen, katakanlah
F aksen X tadi ya, sama dengan setengah P aksen X ditambah setengah P X. Dan jadi sekarang kalau kita integralkan terhadap misalkan ini 0 sampai S, tentu di sini pakai variabelnya dx ya. Ya, ini kalau f aksen S, X, ini ada di X di sini. Atau di sini dia. Ya. Ini biar. Nah, ini sendiri menurut teorema dasar kalkulus itu adalah Fs. Ya, ini setengah P aksen S. Sebenarnya ini ada plus C gitu ya, ditambahkan konstanta. Ini plus C1, ini plus C2 gitu. Ini diganti sebagai C. Ditambah setengah integral dari 0 sampai S P X dx gitu. Jadi ini Fs kita akan dapat sama dengan C, C, C sembarang gitu ya. Ditambah setengah I, nggak ada aksen ini ya. Salah. PS ditambah setengah integral 0 sampai S Px dx. Nah, dengan cara yang sama kita akan dapatkan GS-nya. Ya. Nah, kita tahu bahwa eh, Px itu sama dengan Fx ditambah Gx. Ya. Si Px itu sama dengan Fx ditambah Gx. Nah, kalau di sini F-nya saya jumlah dengan G, ternyata nanti ada C1 ditambah C2. Ya, ditambah Px. Dari sini kita punya C1 ditambah C2-nya 0. 1 tambah C2-nya 0 ya. Karena C2-nya 0, eh, kita bisa, bentar, oke. Kita bisa substitusi nilai C1 plus C2 ke dalam UX, T. Sebenarnya kalau UX, T itu kan kalau kita jumlah sama dengan eh, ini kita balik lagi ya. Eh, si UX, T itu sama dengan F X plus T ditambah G X min T. Ya. Nah, sekarang kita substitusi nilai ini ke sini. Sehingga kita dapatkan F X plus T itu sama dengan C1 ditambah setengah P X plus T ditambah setengah integral dari 0 sampai X plus T dari P, saya pakai theta masih di sini ya.
Nah, sedangkan si GS-nya, G X plus T-nya sama dengan 2 ditambah setengah Pi X. Ini salah nih. Ini X min T. X min T. Ya. Ini X min T ditambah setengah, oh kok ditambah, dikurang setengah 0 sampai X min T Pi theta D theta. Nah, ini kalau UX, T berarti kan ini jumlah Fx plus, enggak sampai di situ. Bentar. Ini UX T-nya sama dengan kita punya Fx plus T ditambah G X min T. Nah, kalau kita jumlah ini sama dengan C1 plus C2 ditambah setengah dari Pi X plus T dikurang Pi X min T, ya. Ditambah ini min setengah ini bisa bisa integral dari plus setengah integral dari X min T sampai 0 si pi theta d theta. Sehingga kalau kita jumlah akan sama dengan setengah dari X min T sampai X plus T dari si theta d theta. Nah, sehingga dari sini kita peroleh ini tadi. Ya. Ini salah, ini jumlah ya. Di sini jumlah ya. Nah, ini adalah solusinya. Nah, solusi ini yang disebut dengan solusi D'Alembert ya. Solusi D'Alembert. Ini saya Oke, ini adalah solusi D'Alembertnya sama yang tertulis ini. Sekarang kita mau melihat contoh satu dia yang berkaitan dengan persamaan panas tadi. Di sini di contoh satu ini kita punya si nilai Px-nya sama dengan 0 gitu ya. Ini si X-nya sama dengan cos, sehingga solusinya UXT-nya adalah yang ini 0 ya. Berarti tinggal setengah dari integral dari X min T sampai X plus T cos theta D theta. Nah, solusinya adalah setengah dari sin X plus T dikurang sin X min T. Anda bisa ngecek ya, bahwa si ini kalau disederhanakan jadi cos X sin T. Ya. Ini kalau kita turunkan terhadap 2 kali terhadap sin, ya. Turunan sin itu cos, turunan cos itu min sin. Jadi min cos X sin T. Ya. Demikian juga dengan yang ini. Turunan 2 kali terhadap X min cos X sin T. Ya. Sehingga UTT sama dengan UXX. Nah, kita bisa cek ketika T-nya sama dengan 0, sin 0 berarti ini nilainya 0. Sedangkan ketika kita turunkan terhadap T, ini menjadi cos, ya,
cos T, ketika T-nya diturunkan, maka menjadi nilainya 1, menjadi cos X. Jadi ini sudah memenuhi persamaan diferensial yang 1,46 ini. Baik persamaan diferensial maupun syarat batasnya sudah terpenuhi. Anda bisa ngeceknya begitu. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya sebelum kita masuk ke persamaan panas, Anda coba di exercise yang terkait dengan persamaan. Hmm, nih, nah exercise ini sebelum exercise saya minta Anda menjelaskan yang ini ya, menjelaskan kalau di sini tadi di contoh tadi ini kan nilai kuadratnya kan 1. Nah, tapi ini lebih umum ya. Ini C kuadrat. Gunakan step by step untuk solusi ini. Seperti yang di atas, ketika persamaan diferensialnya bentuknya UTT sama dengan C kuadrat UXX. Dan syarat awalnya ada 0, sama dengan PX dan UTX, 0 sama dengan CX. Nah, yang harus Anda kerjakan itu di 18 dan 19. Nah, kalau sudah dapat 18, Anda bisa implementasikan solusi di 1,9. Silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya dulu. Ya. Kalau tidak, silakan langsung dikerjakan. Aku ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu rumus UX, T yang Ibu tulis di kanan itu sepertinya berbeda, Bu, sama yang tadi di buku. Yang mana? Untuk yang bagian P X plus T kurang Ini P X min T itu, plus ya. Itu harusnya plus. oh itu loh ya. Ya, plus Ya, ya. plus ya, Bu. Ya. Oke, silakan dikerjakan.
Bahkan yang mau ini 19. Bu, izin bertanya untuk eh, kan sudah didapat solusinya Bu, tapi pembuktiannya itu eh, agak susah kayaknya Bu. Ya, ditampilkan aja dulu. Silakan Pak Tur. Ya, izin bentar. Silakan. Siapa tadi yang mau nampilkan? Izin share screen Bu. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Jadi untuk latihan statik 9 itu cari solusi dari permasalahan Cauchy mana U diketahui UTT sama dengan 16 UXX dengan UX,0 sama dengan 6 sin kuadrat X dan UTX,0 itu cos 6X. Jadi pertama diketahui untuk UX,0 kan sama dengan PX sama dengan 6 sin kuadrat X dan untuk UTX,0-nya si X itu sama dengan cos 6X. Menggunakan persamaan 1,8 tadi dapat C kuadrat sama dengan 16 dan eh, dapat dicari C-nya itu sama dengan 4. Jadi dimasukkan ke rumusnya yaitu UX, T sama dengan setengah PX plus CT tambah PX min CT tambah 1/2 C kali integral dan batas bawah X min CT yang dan atasnya X plus CT dari si theta d theta. Masukkan setengah 6 sin kuadrat X plus 4T tambah 6 sin kuadrat X min 4T tambah 1/8 integral X min 4T sampai X plus 4T untuk fungsinya itu cos 6 theta d theta. Dihasilkan 3 sin kuadrat X plus 4T tambah 3 sin kuadrat X min T tambah 1/8 kali 6 ya, integral dari cos itu sin 6 theta X min 4T sampai X plus 4T. Uh, Sebarkan lagi sampai menghasilkan 3 sin kuadrat X plus 4T tambah 3 sin kuadrat X min 4T tambah 3/2 cos 6X sin 24T. Sudah? Iya, sudah. Oke. Dari hasil pekerjaan Anda, mungkin teman-teman ada yang komentar dulu. Silakan. Ibu, Pak Ya, Fatur, maaf, kayaknya salah di ngerjain ininya deh, integral yang cos 6 theta. Harusnya cos 6 theta, cos 6 theta theta itu integralnya sin 6 theta per 6 tur. ya ini per 6 ya, kali 1/6 ya. Sekarang
6 theta. Oh iya, sebenarnya. Oh, iya. Ya, 1/6 ya. Ininya salah. Kemudian pada saat input tetanya, mungkin ini coba kalian perhatikan di sini. Yang dirubah itu tetanya. Jadi 6 kali tetanya adalah, ya, batas untuk tetanya adalah X min 4T sampai X plus 2T. Jadi 6 dikali 4 juga gitu, 4T. Nah, nanti perhatikan di sini. Itu Oke, udah terima kasih. dikalikan ke dalam kayaknya, Bu. Hah? Itu 6x plus 24 T. Bu. Oh, 24. Iya itu. Soal burem itu seperti dua, Ayo mau, Bu. dua. Ya, oke oke. Udah betul yang itu. Cuman integralnya emang salah. Oh iya mau. Ya, makasih Fatur. Kasih izin stop share. Ya, silakan mau menjelaskan 1.8 dengan oh iya, ini Fatur mungkin nanti silakan dicek ya, apakah memenuhi persamaan diferensial, kemudian memenuhi syarat batas, syarat awal juga, itu dicek untuk ngecek apakah hasil pekerjaan Anda betul gitu. Baik, Bu. Ya, silakan yang mau coba yang lain, yang 1.8. Oke, siapa yang mau coba 1.8? Oke, jadi yang nomor nomor 1.8 nanti pemisahan variabelnya seperti apa? T-nya sama dengan X plus CT, Bu. X plus CT. Kemudian No-nya, X min CT. oke, good, bagus ya. Silakan nanti ada yang mau presentasi, boleh? Ada yang mau coba? Nggak ada.
Sudah, nanti silakan dicoba ya. Kita lanjut saja kalau nggak ada yang mau presentasi. Kita lanjut di persamaan panas ya. Saya akan lanjut ke persamaan panas. Sebenarnya di persamaan panas teknik teknik metode yang digunakan untuk menentukan solusi juga sama ya. Yang digunakan adalah pemisahan variabel. Cuma di sini ada sedikit koreksi ya di buku. Nah, di sini harusnya bukan CT kuadrat tapi C kuadrat T. Harusnya C kuadrat T. Oke, mungkin kita lanjut dulu persamaan ini. Ini yang tadi ya. Oke, kita mau lihat persamaan panas ini. Jadi persamaan panas ini memiliki persamaan UTX, T sama dengan UXX, X, T di mana X-nya bilangan real dan T-nya positif. Dengan syarat awal ini yang digunakan adalah Heaviside function yang didefinisikan sebagai UX, 0 sama dengan HX sama dengan 0 untuk X yang sama dengan 0 dan sama dengan 1 untuk X lebih dari 0 gitu ya. Nah, si HX ini kalau kita gambarkan di dalam koordinat, ini kan variabel X dengan T, ada dua variabel X dengan T, berarti U itu adalah fungsi dengan dua variabel. Jadi kalau di sini menyatakan ada koordinat X, T, dan ini adalah UX, T. Ya. Dan UX, 0 pada saat T-nya sama dengan 0, nilainya ini. Ya. Nah, sekarang kita mau menentukan solusi dari persamaan ini. Ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita membuat definisi variabel baru, yaitu C itu CX, dan Nu itu sama dengan C kuadrat T. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan, si UXX itu sama dengan C kuadrat V C C. Ya. Kemudian si U-nya itu sama dengan C kuadrat V Nu. Ya. Dari sini kita punya Nu sama dengan V C. Dan ini juga persamaan panas. Ya. Jadi ini memenuhi persamaan panas. Nah, karena perhatikan si itu ini C no itu adalah U CX, C kuadrat T. Anda perhatikan ini kalau X-nya berubah menjadi CX. Oh, ini benar nih. Bentar. Ini U ya. X. Nah, UX, T itu X-nya menjadi CX, T-nya menjadi C kuadrat T. Sehingga kita punya X per akar T-nya konstan. Akibatnya apa kalau C per akar X konstan? Nah,
Kalau Y-nya sama dengan X per karte, kita bisa memisalkan ini sebagai variabel baru ya. Kita bisa mendefinisikan variabel baru Y sama dengan X per akar T. Hingga UXT itu sama dengan W dalam Y. Dalam satu variabel aja. Ya. Kalau kita masukkan syarat batasnya ini, maka syarat batasnya adalah W di meta hingga sama dengan 0 dan W di tak hingga sama 1. Dari persamaan panas yang tadi, kita akan punya nih PDE, PD elementer. Ya. PD elementer ini, coba Anda perhatikan, ini PDE. Dengan awal boundary condition ini, syarat batas awal ya. Syarat batas karena ini di nilai W di minus tak hingga 0 dan nilai W di tak hingga sama dengan 1. Ada syarat batas di situ. PDE ini bisa diselesaikan dengan menggunakan apa nih? PD apa nih? PD apa ini? Hmm? Ini non-eksak. Ini PD non-eksak. Kita bisa membuat eksak dengan mengalihkan faktor integrasinya ini. E pangkat Y kuadrat per 4. Ini adalah faktor integrasi, sehingga si persamaan diferensial ini kita bisa tulis sebagai turunan dari E pangkat Y kuadrat per 4 kali W aksen Y. Ya. Nah, dari sini, kalau kita punya turunannya sama dengan 0, otomatis yang ini konstan. Ya. Kita punya W aksen Z itu sama dengan alfa kali E pangkat min Z kuadrat per 4. Ya. Sehingga WZ-nya bisa saya tulis sebagai integral, kalau ini dua-duanya diintegralkan dari min tak hingga sampai Y, ini min tak hingga sampai Y, ini DZ gitu ya, ini DZ. Nah, ini adalah W di Y dikurangi W di minus tak hingga. Ya. W di Y dikurangi W di minus tak hingga. Nah, kita tahu tadi di minus tak hingga nilainya 0 nih. Ya. Sehingga WY-nya sama dengan 2 alfa integral min tak hingga sampai Y per 2 E pangkat min theta kuadrat. Ini kenapa jadi Y per 2? Ini kenapa jadi Y per 2? Ada yang tahu nggak? Ini dipakai variabel baru ya. Tetanya sama dengan apa? Z per Z per 2. Ya. Tetanya sama dengan Z per 2. Sehingga kita punya ini kalau Z-nya sama dengan beratnya sama dengan 2 theta gitu ya. DZ-nya sama dengan 2D theta. Batasnya berubah ya. Yang tadinya min Z kuadrat per 4 itu sama dengan min theta kuadrat. Ini kan Z per 2. Ini bisa saya tulis Z per 2 kuadrat. Ini untuk menyederhanakan ininya aja. Variabelnya ya. Jadi WY sama dengan 2 alfa integral dari min tak hingga sampai Y per 2 E pangkat min theta kuadrat. Nah, untuk Y-nya menuju tak hingga, Y-nya menuju tak hingga, maka WY-nya adalah 1. Ya.
Ini ketika kita pakai Y per 2-nya menuju Taingga, maka ini akan sama dengan W Taingga 2 alfa integral dari min Taingga sampai Taingga E pangkat min theta kuadrat D theta. Dan ini kita tahu ini sama dengan akar pi. Nah, nanti silakan dicari kenapa ini sama dengan min akar pi. Anda sudah belajar di ini ya, di StatMat, ini pasti ada nih. Ya. Kita punya 2 alfa sama dengan A1 per akar pi. Jadi kita bisa menuliskannya WY-nya sama dengan 1 per akar pi, integral dari min hingga sampai Y per 2, E pangkat min theta kuadrat D theta. Sekarang kita balikin lagi. UX, T, karena ini tadi yang dirubah adalah Y, Y-nya adalah X per akar T. Ya. Y-nya sama dengan X per akar T. Nah, ini kalau kita rubah X per 2 akar T, E pangkat min theta, E theta, D theta. Nah, ini adalah solusi yang tadi. Solusi dari PDP yang tadi, persamaan panas. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, saya kasih tugas saja. Oke, tadi ini 1, ini udah. Oke, mungkin saya minta Anda coba yang exercise 1.10. Kemudian satu titik 10 sama 1.14. Ini tugas dikumpulkannya minggu depan. Kok minggu depan? Minggu depan tapi bukan ini ya. Bukan hari. Oh ya, untuk minggu depan itu kan hari Kamis ya, tanggal 27 ya. Kebetulan saya ada jadwal ke, ke rumah sakit, jadi bisa nggak kalau dipindah ke Senin gitu ya? Halo? Sebentar Bu, saya coba lihat jadwal di sini. Kalau yang Senin di jam berapa ya Bu? Senin saya free dari pagi sampai sore free. Oke. Nanti mungkin Mau bisa dibikin kita online diskusi juga di apa-apa sih kelas gitu Rizky? ya. Rizky, Oh, oke. kalau mau dibikin Nanti online coba. boleh ya. Hmm. Nah, Baik Bu, coba kita diskusi buat ya, jamnya. Jam berapa nanti saya sampaikan ke Ibu. ya baik. Oke, terima kasih ya untuk yang ini. Ya mungkin nanti ngumpulinnya di mana? Hmm, saya nanti ngasih OneDrive aja lah, ngasih link drive-nya ya untuk ngumpulin tugasnya ya.
Baik, Bu. Berarti dikumpulinnya sebelum pertemuan di hari Senin itu, Bu, ya? Iya, oke, udah jelas? Yang lain gimana, Mas? Apakah sudah Udah jelas? jelas, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih semuanya. Kita akhiri untuk kuliah hari ini. Eh, saya ini apa? Nggak sampai jam 10 ya, karena saya ada ngajar lagi jam 11. Saya masih di rumah, jadi butuh waktu untuk ke kampus. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih.